Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, mari amalkan 2 atau 3 amalan zikir dari 10 zikir agung berikut ini, khususnya saat kita berada di penghujung tahun ini, khususnya saat kita berada di hari-hari terakhir bulan Dzulhijjah. Maka mari memanfaatkan sisa-sisa hari bulan Dzulhijjah ini dengan banyak berzikir, agar saat bulan Dzulhijjah berlalu dan berganti bulan dan tahun baru, kita punya kenangan pernah membaca zikir di penghujung tahun yang lalu. Segala sesuatu ada batasnya. Bulan Dzulhijjah terbatas hanya sampai 30 hari. 1 tahun juga dibatasi dengan 12 bulan. Saat bulan terakhir telah habis, bergantilah dengan tahun yang baru. Demikian pula usia kita, akan tiba saatnya usia kita sampai pada batas akhir yang telah ditetapkan Allah. Jika telah tiba saatnya nanti, Allah pasti menjemput kita, tidak peduli masih muda atau sudah tua. Jika sudah saatnya, kita pun akan meninggal dunia. Rasulullah mengabarkan bahwa usia kita tidak akan jauh-jauh dari usia Rasulullah saat beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia, beliau wafat di usia 63 tahun. Maka usia kita saat meninggal dunia kurang lebih sama dengan usia Rasulullah, yakni sekitaran 63 tahun. Kalaupun lebihnya tersebut adalah bonus umur. Rasulullah pernah mengabarkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku adalah antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melebihi dari usia itu. Oleh karena itu, bagi kita yang usianya sudah melebihi 40 tahun, 50 tahun dan 60 tahun, mari bersiap-siap memperbanyak amalan, khususnya amalan husnul khotimah dan amalan agar kelak kita masuk surga dan tidak disiksa selamanya di dalam neraka. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 10 zikir pendek yang dianjurkan Rasulullah agar kita mengamalkannya, khususnya bagi yang telah memasuki usia tua. 10 zikir ini adalah amalan penghapus dosa 70 tahun, amalan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan amalan agar akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah dan kelak masuk ke dalam surga. Insya Allah kita akan mempelajari lebih lanjut 10 zikir pendek ini. Maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, mari amalkan 2 atau 3 amalan zikir dari 10 zikir agung berikut ini, khususnya saat kita berada di penghujung tahun ini, khususnya saat kita berada di hari-hari terakhir bulan Dzulhijjah. Bacaan zikir yang pertama, la ilaha illallah. Bacaan zikir ini adalah bacaan zikir yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah, afdolul zikri la ilaha illallah wa afdolul doa alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Zikir la ilaha illallah adalah amalan masuk surga. Siapa suka mengamalkannya, dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga. Sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut,
man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bacaan zikir yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keutamaan amalan zikir ini adalah akan diberi kemuliaan pada hari kiamat, akan datang dalam keadaan wajah yang bercahaya dan bersinar. Rasulullah pernah bersabda, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, barang siapa yang istiqamah setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Bacaan zikir yang ketiga, tahlil Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah salah satu nabi pilihan yang memiliki amalan khusus. Beliau pernah ditakdirkan Allah masuk ke dalam kegelapan perut ikan. Saat itulah beliau berzikir kepada Allah dengan membaca zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di antara keagungan tahlilnya Nabi Yunus ini adalah akan memudahkan hajat dan doa-doa kita dikabulkan Allah. Rasulullah pernah bersabda, da'watu dhinnuni izda'a wa huwa fi batnil khuti. Doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lah. Siapa saja yang membaca doanya Nabi Yunus ini dalam doa-doanya, maka Allah akan mengabulkannya. Bacaan zikir yang keempat, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Di antara keajaiban zikir ini adalah mengundang turunnya pasukan malaikat yang akan melindungi orang yang suka membacanya sebanyak 10 kali setiap habis maghrib dan habis subuh. Rasulullah pernah bersabda, man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah ila akhirihi asyra marrat. Barang siapa setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh membaca zikir ini, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, ba'athallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Wa min khini yusbihu hatta yumsiya nahwahu. Demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Bacaan zikir yang kelima, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Keajaiban zikir ini adalah amalan penyelamat siksa kubur dan amalan pembuka pintu surga. Juga merupakan amalan kekayaan dan amalan kecukupan rezeki. Di dalam kitab Hilyatul Aulia, Imam Abu Nu'aim menyebutkan bahwa
Diriwayatkan dari Sayyidina Ali, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah." Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri, maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari dahsyatnya siksa kubur, wastujdiba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah, dan dibukakan baginya pintu-pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Bacaan zikir yang keenam, istighfar 70 kali setiap hari. Dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu sab'ina marrah yughfaru laka dzambu sab'ina ama." Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosa-dosamu selama 70 tahun. Kita bisa mengamalkan istighfar 70 kali di waktu asar ini dengan redaksi istighfar pendek seperti astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baca 70 kali setiap hari habis asar, diiringi kesungguhan hati mohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita selama 70 tahun insya Allah akan bersih, diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan zikir yang ketujuh, sayyidul istighfar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Syaddad bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa saja yang membaca sayyidul istighfar dengan yakin pada waktu siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Mari kita amalkan habis subuh atau siang hari satu kali, terus habis maghrib atau malam hari satu kali, kita amalkan dengan rutin, insya Allah kelak termasuk ahli surga. Bagi yang belum hafal sayyidul istighfar tidak masalah dan boleh membacanya sambil melihat tulisannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian bacaan zikir yang ke-8, istighfar sebelum tidur. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dari baginda Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari dunia. Kemudian bacaan zikir yang ke-9, istighfar setiap habis sholat. Rasulullah pernah bersabda,
Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Bacaan zikir yang ke-10, tasbih subhanallahi wa bihamdih. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi fil yaumi mi'ata marrah khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri." Siapa saja yang membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa dan kesalahannya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Demikianlah 10 amalan zikir yang agung yang balasan membacanya amat luar biasa, sangat baik diamalkan oleh kita semua, khususnya yang telah memasuki usia tua. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.